Kenapa ini menjadi sebuah konspirasi global? Karena kebanyakan artis dunia, Oke. artis dunia yang masuk dikategorikan dengan klub 27 itu. Oke. Contoh satunya yang mungkin banyak orang kenal itu Kurt Cobain, vokalis band ternama. Iya. Kurt Cobain. Nah, kan nggak cuma Kurt Cobain aja, sebenarnya ada sekitar 60-an. Ini kan sebuah konspirasi dan masuk dalam klub 27. Ini masuk dalam bagian satanik atau enggak? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kan karena mereka kan melakukan perjanjian itu kontrak dengan iblis. Kalau dalam berita konspirasi ini memang mereka ini melakukan satu perjanjian kepada iblis. Oke. Untuk menaikkan popularitas mereka. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi dalam segmen Kiamat, Kisah Malam Jumat. Malam ini pembicaraannya agak berbeda karena tamunya juga sangat berbeda, sangat istimewa untuk saya dan untuk semuanya. Saya selalu nyebutnya apa? Habib milenial ya. Ya, karena memang selama dalam perjalanan saya bersama Habib ini bisa masuk ke dalam golongan manapun, termasuk ke golongan anak-anak muda. Jadi menurut saya, kenapa saya memanggil Habib milenial? Ya karena mempunyai dasar. Jadi malam ini saya kedatangan sahabat istimewa, tamu istimewa FRS yang saya sebut Habib milenial. Karena apa? Karena setiap dalam perjalanan yang saya jalani selama ini, selama konten bersama ini, beliau ini gampang sekali dan mudah sekali masuk ke dalam semua golongan, terutama golongan anak muda. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah konspirasi global yang ada kejadiannya dan menemukan fakta-fakta yang bisa kita ungkap. Sebelum itu, saya sapa dulu untuk tamu istimewa kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Seger banget malam ini. Walaupun kayaknya kurang tidur. Iya kan? Tapi masih tring. Alhamdulillah. Malam ini kita akan membahas konspirasi. Iya. Konspirasi global. Yang dimana di konspirasi global itu terdapat klub 27. 27 berarti. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sebuah konspirasi global? Karena kebanyakan artis dunia, artis dunia yang masuk dikategorikan dengan klub 27 itu. Jadi kenapa disebut klub 27 itu? Karena beberapa artis tersebut meninggal di umur 27 tahun. Semua? Semua. Jadi nggak ada yang kurang 27, nggak ada yang lebih 27? 27, saat 27. 27 ya? Saat di umur 27. Oke. Karena ini memang konspirasi dunia, tentunya ada satu artis contoh dong. Ya. Berarti kan terkenal. Terkenal banget kalau ini. Nah kalau boleh aku tahu siapa tuh? Contoh satunya yang mungkin banyak orang kenal itu Kurt Cobain, vokalis band ternama. Iya. Aku suka tuh nggak dia. Keren soalnya. Laki banget. Ya. Jadi kita nggak pernah nyangka kan, ternyata Nirvana itu Kurt Cobain itu masuk ke dalam klub 27. Nah, kalau boleh tanya Habib, kenapa sih harus 27? Apa memang ada perjanjian gitu kan? Kalau dalam berita konspirasi ini memang mereka ini melakukan satu perjanjian kepada iblis. Oke. Untuk menaikkan popularitas mereka gitu.
tapi dikasih waktu dalam perjanjian tersebut di umur 27, ya kasarnya mereka nggak ada di dunia gitu. Oh, harus 27 ya berarti ya? 27. Ini kan sebuah konspirasi dan masuk dalam klub 27. Ini masuk dalam bagian satanik atau enggak? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kan, karena mereka kan melakukan perjanjian itu kontrak dengan iblis. Jadi konsepnya sama ya? Konsepnya sama, tapi untuk menaikkan popularitas mereka. Mereka itu maksudnya si pemain ini? Pemain ini. Si artis ini? Si artis ini. Karena kan nggak cuma Kurt Cobain aja, sebenarnya ada sekitar 60-an. Banyak dong. Banyak. Contohnya kayak Kurt Cobain dan Amy Winehouse ternyata. Amy Winehouse ya benar. Amy Winehouse, terus ada yang juga dari Korea juga. Yang baru-baru ini kali ya? Yang baru-baru ini di Korea itu di umur 27, dan mereka saat sudah masuk ke 27 itu seperti udah tahu, tinggal nunggu kapan dia tidak ada di dunia gitu. Karena memang udah ada perjanjian. Karena memang sudah ada perjanjian. Seperti Kurt Cobain kan di ulang tahun yang ke-27 itu dia ditulis surat untuk istrinya sebenarnya. Oh gitu. Tulis surat karena dia bakal Pergi. Dan kepergian itu pasti terhinakan, kayak overdosis lah, atau dibunuh, atau kecelakaan. Intinya kematian yang terhinakan. Oh, nah kalau Kurt Cobain kalau nggak salah itu overdosis, tembak ya? Bunuh diri dia, menembak mulutnya sendiri kan? Pakai pistol itu, ditaruh di mulutnya, dia tembakkan itu pistol. 27 itu seharusnya masa-masa yang masih bisa berkembang ya? Masih bisa berkembang. Dan kepada selain Kurt Cobain, kalau ada lagi yang saya dengar, kalau nggak salah Mariah Carey. Mariah Carey nggak masuk? Nggak masuk ya? Oh, sorry, Whitney Houston, ada yang bilang masuk. Ada yang bilang masuk ya? Oh, jadi memang sebelum dia umur 27, itu kan karir akan memuncak? Akan memuncak, sangat benar-benar dikenal di seluruh dunia? Global dunia. Perjanjiannya serem. Perjanjiannya ya seperti itu. Nah itulah kenapa disebut konspirasi ini, karena banyak yang meneliti tentang kejadian klub 27 ini, banyak yang di tengah jalan itu sudah hilang gitu. Kalau seandainya nggak sampai akhir gitu. Oke, jadi nggak bisa menikmati dong, ya kan, sama aja. Nah, kalau seandainya sebelum 27 misalnya dia memutuskan kontrak atau dia melanggar perjanjian, tentu ada. Ya pasti ada konsekuensinya, Ada juga pasti. Ya. Kayak seperti kan misalkan kalau untuk popularitas itu seperti yang artis terkenal juga, The King of Pop. Oke, I know. Michael Jackson. Nah, dia kan keluar dari satu organisasi tersebut, perjanjian tersebut, dan dia memang benar masuk Islam, mengganti namanya. Oh bener ya, masuk Islam? Masuk Islam. Nah saat masuk Islam, nggak lama dari dia masuk Islam, dia dibunuh. Wah, itu benar konspirasi dunia itu. Oh. Cuman kan banyak orang dari organisasi tersebut menutupi berita yang aslinya tersebut. Karena nggak mungkin karena saat ada satu berita saat itu, kalau tidak salah, saya lihat sendiri di media bahwa Michael Jackson ini bukan karena dia OD, tapi memang dipaksakan untuk overdosis. Oke, dipaksakan untuk overdosis. Bukan dia sendiri yang minum obat kebanyakan langsung dia OD, enggak. Jadi ada yang ngasih obat tersebut lebih banyak daripada kapasitas obatnya. Ada yang support berarti. Biasanya kalau kesimpulannya itu orang-orang dekat dong. Iya. Karena yang bisa touching langsung ke lingkaran itu kan nggak mungkin orang-orang yang nggak dipercaya bisa masuk ke lingkaran itu. Iya, orang dekat, pasti orang dekat.
Dan kalau misalkan seseorang itu sudah masuk ke dalam organisasi tersebut kan, dia selalu dipantau. Sebanyak waktunya. Sebanyak itu bisa mantau. Berarti besar sekali. Organisasi besar kan. Berarti harus mungkin di setiap dunia itu ada perwakilannya. Ada perwakilan karena organisasi ini kan memang sudah mau tidak mau mereka sudah ibarat kata hampir mengendalikan seluruh dunia dengan fitnah-fitnahnya agar memberikan jalan semudah itu untuk Anda terkenal, Anda mendapatkan harta di dunia, cuman dengan perjanjian. Mungkin kalau bahasa kerennya di Indonesia, di Nusantara ini muja ya. Karena muja pun sebenarnya konspirasi juga. Ya, cuman di lingkungan yang nasional. Nggak internasional kayak gini. Yeah. Berarti ujung-ujungnya tetap satanik. Satanik tetap ya. Mau seperti apapun. Karena melibatkan iblis. Apapun itu yang melibatkan iblis? Termasuk satanik. Termasuk satanik ya. Karena arti satanik itu kan dia memuja iblis. Menuhankan ya. Menuhankan. Mau tidak mau dia membanggakan. Nah, kembali kepada Kurt Cobain. Ketika dia melakukan bunuh diri, otomatis wafat dan dia udah mengirim surat kepada istrinya. Nah, ketika itu berarti stop perjanjian. Ketika dia sudah nggak ada. Stop. Itu nggak akan ada berlanjut kepada istrinya. Perjanjian itu hanya untuk person. Perjanjian itu hanya untuk person. Untuk dirinya sendiri. Dipaksa untuk mati. Dipaksa. Karena memang perjanjian ini karena mau tidak mau perjanjian tersebut adalah mereka kalau sudah ibarat kasarnya gitu. Gue udah bantu lo nih untuk lo terkenal di dunia. Ya udah, setelah lu terkenal di dunia, lu kasih waktu lu sampai umur 27 tahun. Setelah itu lu jadi budak saya. Budak dalam arti? Ya jadi pesuruh iblis tersebut. Pesuruh iblis ya. Ih 27. Kalau dia perjanjian itu umur 25, 2 tahun doang, tapi menjadi budak iblisnya forever. Terus sampai waktu dia sebenarnya wafat itu. Jadi kan makanya banyak orang terbuai dengan fitnah dunia itu, termasuk harta atau kedudukan, harta tahta. Cobaannya di situ. Tadi Habib bilang katanya fitnah. Maksudnya di sini? Fitnah ini kan banyak arti. Kalau kita di fitnah dunia, maksudnya dunia ini kan tempatnya fitnah, tempat fana, yang semua itu akan hilang. Yes. Tidak akan ada yang abadi, itulah fitnah. Kayak gini contoh, rokok ini enak, kita coba enak, cuman kan habis. Ya, paham. Setelah itu kalau kita menikmati rokok ini terus menerus tanpa ada batasan, menyakiti diri kita sendiri. Itulah fitnah. I know. Jadi memang konspirasi ini memang kalau saya ngambil kesimpulan dari Habib bahwa ini memang sebuah terbentuknya tuh dengan matang ya. Oh iya. Dengan perjanjiannya matang dan karena memang tujuannya dia sendiri kan mau menguasai dunia. Dan di setiap negara udah tentunya ada perwakilan dong. Pertanyaannya, apa udah masuk ke Indonesia? Oh? Ke negara kita? Serem banget. Sudah banget. Oh ya. Sudah banget. Cuman kenapa Indonesia ini nggak terlalu terekspos? Karena di Indonesia ini kan banyak yang masih melibatkan budaya. Oke. Jadi bisa tertutupi dengan budaya Indonesia ini yang kuat. Siluet. Oh gitu. Kalau saya dengar satanik kayak gitu ya, tentu kan dia ada perkumpulannya, membernya. Untuk menjadi member juga kan bukan
bukan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang kan. Nah, untuk perkumpulan itu kalau yang Habib tahu dari informasi atau cerita yang Habib kumpulkan, apakah mereka itu mempunyai tempat ibadah masing-masing? Punya. Satanik itu kan ada. Bible of Satan juga ada, kitab sucinya setan lah ibarat kali itu ada. Gerejanya pun ada tempat ibadah. Kalau mereka nyebut gereja. Oh. Gereja Satan. Oh gitu, gereja setan ya. Dan itu mau dibuat terus. Dan yang ingin menjadi patokan dan informasi yang Habib dapat itu ingin menjadikan satu gereja setelah terbesar juga gereja satanik di Indonesia, terutama di Indonesia ternyata itu mau dibuat di daerah Manado. Oh iya, aku pernah dengar itu di Manado itu. Itu mau dibuat satu tempat ibadah besar untuk kalangan yang masuk dalam organisasi tersebut. Iya, aku pernah dengar Manado ya. Dia I don't know kenapa dia harus ngambil di Manado ya. Mungkin ada sebuah lingkungan dan kondisi. Kenapa terbesar lagi? Terbesar kedua setelah pusatnya. California. Wow. Dan dia terbuka ya? Terbuka. Sekarang udah nggak ngumpet-ngumpet lagi. Sebenarnya kalau karena kita ini kan tertutup. Kita ini kayak berita-berita di luar atau apa, itu kan kita dimanipulasi tanpa sadar. Kita ini di brainwash sama mereka. Agar kita ini nggak bisa membaca pergerakan mereka yang sudah sejauh ini. Oke. Berarti udah kalau ibarat itu, kalau ibarat perusahaan udah ada anak perusahaan juga mereka. Udah ada cabang-cabang ya. Udah cabang-cabang. Terrekrut dengan rapi. Yang pertama kan kayak misalkan kayak Kurt Cobain, bagaimana fansnya dia yang sangat ibarat kata ya maaf hampir menuhankan dia. Iya. Itu kan salah satu fitnah. Oke. Nah itu kan perjanjian benar-benar popularitas dia ini, Kurt Cobain ini hampir melebihi ibarat kata Tuhan lah seperti itu. Musyrik. Udah dosa besar banget di situ aja. Kalau misalkan di Islam itu ya udah dosa besar. Iyalah. Nah, tadi ada artis Korea. Aib ada lupa Namanya Kim siapa gitu. Nah itu pun saat dia masuk umur 27 tahun di pertemuan terakhir kayak misalkan dia ketemu para fansnya gitu. Dia pakai satu jas, di dalam jasnya itu ada salinan suratnya Kurt Cobain tersebut. Oh, salinan surat? Surat Kurt Cobain ditaruh di jasnya dia, di balik jasnya dia. Crazy sih. Jadi kan dia tahu bahwa saya ini udah di umur 27 tahun, tinggal nunggu saatnya aja. Wah, gila sih. Itu ketika 27 tahun masuk, memang udah otomatis dia mengetahui atau kayak dikabarin, hey, nanti bulan ini kamu dead ya? Dalam perjanjiannya kan sudah dari awal. Anda mau nggak popularitas Anda itu tinggi, tapi dalam waktu sekian. Sudah ada di awal. Dia mau, tanda tangan, selesai. Seandainya nggak mau? Saya dia nggak ikut. Apa dibunuh? Terus karirnya kan penawaran. Karirnya nggak, misalnya gini. Ya karirnya nggak seperti apa yang dijanjikan. Ya, berarti kan misalnya nih, oke nih, saya tanda tangan nih, 27. Tapi dalam perjalanan dia ingkar misalnya, udah 27, dia mikirkan, ngapain juga. Terus dia tidak menjalankan 27 tuh dia dead. Nah itu karirnya akan turun. Turun habis. Kayaknya seperti Britney nggak sih? Britney, Madonna. Ya kan? Britney Spears ya? Britney Spears, Madonna. Habis langsung. Habis langsung nggak ada. Saat dia keluar, makanya saat itu kan konspirasinya Madonna itu kan botakin palanya tuh. Iya. Nah itu di stres. Oh oke. Dia keluar langsung drop jobnya, hilang. Oh oke. Padahal kan kayak Britney Spears
awal-awalnya dia oke ya, bagus. Terus mungkin dia sempat melonjak tuh dengan lagu-lagunya. Terus kita dengar dia ada hal seperti ini, konspirasi. Terus langsung ada konflik-konflik yang berturutan. Ada aja konflik-konflik yang berturutan kayak gitu. Terus sampai benar-benar dia jatuh kalau dia keluar dari organisasi. Wah, crazy sih kayak gitu. Benar-benar jatuh, benar-benar ibarat kata kita ini diatur sama mereka. Kontrolnya kuat ya? Dikontrolin itu. Ibarat kata di setiap jalan kita, mau kita masuk kamar mandi lah, mau kita kemana lah, itu kayak ada CCTV-nya. Dan itu dikontrol sama mereka. Manusia kontrol atau emang iblis? Iya, manusia tetap dalam organisasi itu. Ada intelnya berarti ya? Ada intelnya. Luar biasa. Dan intelnya itu intel yang ibarat kata kelas kakap. Iyalah, itu udah namanya global. Nah, kenapa juga diibarat katakan yang mereka itu kan the great one eye, ibarat kata satu mata yang bisa melihat seluruh dunia. Jadi ibarat kata dikatakan dia ini punya mata Tuhan. Ih, satu mata. Saat kalian itu masuk ke organisasi ini, ente nggak bisa kemana-mana sudah. Terpantau. Mau dimanapun kaki Anda dipinjamkan di dunia ini. Kayaknya lambangnya mata satu. Sorry to say, itu Illuminati dong. Karena kan banyak ibarat kata banyak guru, banyak cabang. Ada dengan sataniknya, ada dengan konspirasi global dalam perekonomian, dalam peradaban, itu banyak. Dan yang mereka ingin hancurkan itu kan agama-agama kita semua. Bukan hanya Islam. Bukan hanya Islam, semua agama ini mau dihancurkan untuk satu agama. Yang intinya kita harus nunggu yang mereka bilang sang penyelamatnya mereka, yaitu Dajjal lagi, kembali lagi ke Dajjal. Terakhirnya. My God. Kalau cerita konspirasi, kenapa menarik banget? Karena ya memang dianggap ada habis. Iya, dianggap misteri, tapi ada dan berkonsep. Karena ya itulah, kita ini kan terlalu termakan dengan media, terlalu termakan dengan dunia. Tanpa sadar kita lihat film-film, sudah masuk ke film-film box office, Hollywood, apapun itu, kita lihat di situ dengan ditampilkanlah mata satu, ditampilkanlah piramida ya, ditampilkan tanda-tanda atau simbol-simbol mereka. Tanpa sadar kan kita terbrainwash. Otak kita ini terus dipandang itu. Terus ditambahkan dengan artis-artis dunia yang tiba-tiba bisa narik seseorang yang memang menuhankan dia. Otomatis. Dan banyak juga orang Islam yang kena. Ibarat kata perempuan zaman orang muda zaman sekarang itu kan yang sudah pakai jilbab, sudah pakai ibarat kata syar'i lah. Tapi dia seperti menuhankan artis luar negeri lah, artis mana yang memang artis tersebut masuk ke dalam organisasi tersebut. Oh, otomatis berarti itu. Otomatis, karena kita bakal di blunder. Nantinya kita nggak bakal tahu tentang syariat agamanya masing-masing. Yang harusnya Anda ini berbakti dengan agama Anda malah lebih menyembah atau mencintai mereka gitu. Itu serem banget. Serem banget itu mah. Jadi permainannya tuh halus dengan keindahan, cuman di balik itu ada konspirasi besar yang nggak menyelamatkan kita justru. Hanya duniawi semuanya. Hanya duniawi semata. Karena dia nggak bakal menuhankan Tuhannya masing-masing. Emang dibuat seperti itu ya? Emang dibuat seperti itu. Sampai Anda lupa dengan syariat atau tugas dalam agama Anda, ya Anda akan termakan dengan kami, ibarat kami seperti itu. Serem banget sih dunia, ya Allah. Makanya kalau ngefans jangan terlalu berlebihan, atau fans-fansnya yang baik-baik aja. Dan sekiranya jangan sampai hal-hal seperti itulah.
Karena kenapa masuknya ke hiburan? Karena kalau udah fans itu kan apapun bisa diikutin dan bisa dilakukan dengan seorang yang ia sukain kan. Nah itu kayak doktrin. Iya, brainwash doktrin. Ih, Ibarat kata seperti ini, ada satu ibarat kata ini artis yang sudah masuk kelompok tersebut bikin konser lah di hari memang mana satu agama ini hari rayanya dia. Banyak orang yang malah ke konser tersebut bukan ya kewajiban dia untuk berdoa tidak di hari rayanya mereka. persoalan kesenangan ya, kenikmatan. Itulah fitnah. Ini hanya sementara, sedangkan ibarat kata Tuhan itu adalah tujuan terakhir kita nanti. Konspirasi. Oh, nggak bakal. Kita kalau kita sekarang ini kita bahas seluruh konspirasi di dunia bisa sampai 1 tahun di kafe ini. Tiba-tiba kita udah ubanan aja di sini kan. Dan terus upgrade ibarat kata. Konspirasi ini kan terus mengikuti zaman. Oh, ini nggak bisa nih kena nih. Dengan cara apa lagi? Mereka ini berpikir. Pinter dong. Pinter, sangat jenius. Very genius, bukan smart, genius. Nah, sekarang perekonomian dunia sudah dipegang oleh mereka. Mau tidak mau. Setuju. Mau tidak mau, sadar tidak sadar. Setuju. Nah, tinggal kitanya bagaimana menyikapi tersebut. Kalau Anda istiqomah atau Anda benar-benar dengan ibarat kata dengan pegangan agama Anda, ya Anda lakukan dengan cara agama Anda. Bukan dengan Anda mengikuti mereka tanpa sadar sebenarnya. Kalau saya bilang itu tanpa sadar. Tanpa sadar. Tanpa sadar, karena kalau orang sadar, mereka tidak mungkin melihat itu. Kalau orang yang sadar, pasti tahu, oh agama saya mengajarkan saya yang baik, ya saya ikut yang baik. Oke. Nah, sekarang gini, tadi kan lingkungannya artis hiburan. Mungkin nggak masuk ke dalam pemerintahan? Sudah pernah kan ada yang dalam hiburan, ada yang dalam perekonomian, ada yang dalam peradaban, ada yang masuk ke dalam keagamaan. Wow, Otomatis ada dalam kepemerintahan. Keagamaan. Keagamaan pun ada. Mereka buat apa untuk menghancurkan agama-agama yang memang agama-agama itu kuat. Dipecah belah di situ. Diadu domba ya? Diadu domba. Karena yang bisa merusak organisasi besar adalah organisasinya tersebut. Ibarat kata kita anggap agama itu organisasi, perkumpulan, wadah. Kita dimasuk wadah, yang bisa merusak wadah tersebut siapa? Ya, yang dalam wadahnya tersebut. Kalau wadah dari luar pasti kuat, tapi kalau dari dalam, Iya betul. begitu besarnya besi kuat dari luar, kuat lah, tapi kan dari dalam sarasa. Tuh, sampai hancur. Filsafat itu. Untung aja kali ini makanya saya bilang beda, karena kita belajar, menurut saya ya Habib ya, kita belajar mendalami agama juga harus memahami tentang filsafat kehidupan. Benar nggak sih? Banyak orang begini menganggap filsafat itu sesuatu yang tabu. Padahal aku suka banget. Padahal kita harus tahu bagaimana menyikapi sesuatu hal yang memang harus dengan logika dan tidak menghilangkan agama. Syariat. Coba nanti di note, itu bener banget. Karena gini loh, kadang saya mau nyampein tapi gimana ya kata-katanya ya, karena itu kan ada dalam IQ dan HQ, jadi harus balance. Harus balance satu sama lain. Iya, nggak bisa ketompang sebelah tuh nggak bisa. Dan karena ibarat kata dunia dan akhirat itu kan harus seimbang. Kata Rasulullah kan. Kalau kita doa ya Rabbana atina fid dunya. Dunia dulu kan yang disebut. Fid dunya wal akhirat. Baru akhirat. Oke. Maksudnya apa? Kita benerin dulu nih kesempatan kita di dunia yang cuma sebentar ini untuk nanti kita mendapat kebahagiaan di akhirat. Oke, gitu ya.
Itulah. Nah, ini nih buat pelajaran Habib. Karena apa? Terkadang kita tuh berdoa, kita nggak tahu kalau Allah lagi memberikan simbol-simbol, signal-signal. Istilahnya password kehidupan. Contohnya aja tadi doa Robbana atina fid dunya wal akhirat, ya kan? Berarti kan Habib bilang tadi dunia diawali untuk akhirat, ya. Nah, ini buat pelajaran buat kita bahwa ketika membaca doa itu kita harus mengetahui artinya agar kita juga nggak tersesat dan baca sampai akhir. Kadang-kadang dikutip. Nah itulah ya, itu kan otomatis sebenarnya bisa masuk manipulasi mereka gitu loh. Banyak ada yang cuma mengambil maaf ya, petinggi-petinggi agama hanya mengambil kutipan-kutipan yang memang untuk menguntungkan dirinya saja. Oh no, serem banget. Itu sudah masuk konspirasi karena untuk menghancurkan agama tersebut. Mudah-mudahan kita nggak jangan jadi manusia seperti itu ya. Amin. Dijauhkan dari hal-hal seperti itu, kita dilindungi Allah ya. Istiqomah terus ya. Karena kalau udah gitu kita pasti udah akan menikmati dunia itu akan tersesat terus saya di dalamnya kayak blunder. Pasti karena kita bisa lihat mau tidak mau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, petinggi agama manapun pasti ada yang menganggap dirinya paling benar. Keakuan. Nah, keakuan ini kan punya siapa sebenarnya? Hakikat aku ini punya siapa? Allah. Yang Maha Esa. Betul. Dimanipulasi dengan iblis. Dia lagi kembali lagi kan kembali lagi iblis lagi. Tapi dia tuh bisa menyerupai kan? Bisa. Benar. Katanya emang ganteng ya kalau menyerupai. Kalau kayak seperti ini, jin ini, iblis kan sebenarnya dari bahasa jin juga, karena hakikatnya iblis itu kan api, jin pun api. Nah, kalau jin ini menyerupai manusia, itu adalah orang yang paling ganteng di dunia tersebut. Sejelek-jeleknya jin menyerupai manusia, itu orang yang paling ganteng di dunia. Atau orang yang paling cantik di dunia. Wow. Karena dia kan mengetahui kelemahan kita, dicari di titik itu. Kayak Lucifer gitu kan? Kalau kita nonton filmnya ada, dia menyerupai seorang pengusaha ganteng dengan di dunia hiburan bekerja seperti itu. Mempunyai usaha di bidang hiburan. Padahal sebenarnya dia juga ya kan, ibarat kata seperti ini. Harusnya kita menonton film-film box office seperti itu untuk dibalik lagi yang mereka ini ingin membrainwash kita malah di situ mengambil hikmahnya dari itu. Oh, ternyata iblis Lucifer ini yang tadi bilang bisa berubah bentuk, dia bisa punya usaha ini, usaha itu untuk memanipulasi umat manusia ini. Oh, berarti di dunia itu seperti itu. Oh, berarti saya harus menjauhi hal seperti itu. Harusnya mengambil ilmu dari situ, tapi kan kalau sekarang enggak. Dengan nonton asiknya sampai lupa ibadah. Betul. Nah, ini kan itu yang bahaya ya. Bahaya. Iya, bahaya banget itu. Pinter banget. Termasuk sistem organisasi konspirasi atau penyembah Dajjal tersebut. Karena banyak konspirasi. Apa yang dibilang konspirasi itu adalah persoalan-persoalan ini yang blunder aja gitu, yang nggak bisa dibaca karena saking pinternya mereka. Padahal sebenarnya kalau kita menanggapi suatu berita, kita benar-benar telaah dengan teliti, kita bisa ambil kesimpulan. Iya. Sebenarnya manusia itu pinter, kapasitas otak manusia itu besar sekali, Allah kasih karunia. Percaya itu. Nah cuman ya itulah, kita dibikin bodoh karena ya hawa nafsu itu. Jadi udah nggak bergerak lagi, namanya akal dan nurani itu sudah nggak ada. Nah, kita pernah dengar kabar kan kalau iblis itu atau Lucy itu punya istri. Mereka ini sebenarnya begini. Kalau versi saya ya, mungkin versi lain beda. Kalau versi saya, istri-istri mereka ini adalah orang-orang yang dimanipulasi juga.
untuk kepuasan mereka, setinggi mereka. Seperti itu. Karena jin itu bisa menyerupai apapun. Jin itu bisa memanipulasi orang yang memang ibarat kata hatinya kosong dengan agama. Itu gampang kan? Bisa menghasilkan keturunan, Habib. Misalnya si Lucy itu suka sama perempuan itu, saya ingin menjadikan dia sebagai istri. Terus saya menitipkan itu. Hakikatnya bisa. Serius? Solusi aja sebenarnya. Ada satu jin nasional ya. Ini di Indonesia tercinta gitu. Ada satu jin yang memang bisa berhubungan dengan manusia. Genderuwo. Asli, ilaha illallah. Genderuwo itu bisa menyerupai suami seorang istri. Cabul banget setan itu. Itu setan paling cabul. Iya. Dia diciptakan untuk cabul kayaknya ya. Jin. Padahal dia pacaran aja loh kalau mewek kan. Sama-sama jin. Sama-sama kan. Kenapa kalau mewek nggak mau genderuwo? Ya itu karena sama-sama bau aja tahu. Oh gitu. Apalagi tingkatan jin yang memang lebih hebat lah ibaratnya. Sebenarnya jin itu sama aja, cuman tingkat karena jin ini itu seru sama nih. Kayak kita. Ini seru nih. Nah, terus misalnya ada suka sama si perempuan, si contohnya si makhluk itu, genderuwo atau siapapun itu. Berarti golongan anak yang ia lahirkan itu golongan apa? Ya manusia. Tapi sifatnya. Oh my god. Nggak usah ibaratnya tuh gini. Nggak usah jin aja sebenarnya. Saat kita berhubungan, kita berhubungan intim, kita tanpa ada doa dengan syariat agama-agamanya, itu bisa mendapatkan sperma yang keluar masuk ke dalam sel telur itu ditumpangi oleh saya. Itu takut banget itu ngeri banget itu ngeri banget itu. Itu ada dalam kitab itu serem banget itu asli itu. Jadi sifat-sifat kesetanan itu ya makanya akhirnya udah gede jadi pembunuh atau gimana ya itu bisa taruh ya. Jadi bukan jadi iblis itu atau makhluk-makhluk itu bukan lebih dari ke fisiknya. Jadi fisiknya normalnya bener kayak manusia. Jadi lebih ke batinnya. Ih, sebel banget deh. Serem. Berarti itu kan konspirasi global. Konspirasi yang ada di Nusantara ini aja itu sudah banyak. Seperti itu. Mungkin kalau dunia lebih rapi ya. Dunia itu lebih rapi. Cuman kalau di sini kan ditutupi dengan budaya, dengan nama-nama ini. Ibarat yang tadi saya bilang muja itu kan, yang tadi bilang hai muja itu kan juga ada satu ritual bersegama juga ada gitu. Nah, ada. Saya sendiri pernah datang ke satu daerah Jawa Barat, satu daerah. Itu dia ngaku sendiri bahwa saya melakukan pemujaan. Ya kita lagi di Pelabuhan Ratu. Pemujaan blorong dia bilang. Blorong. Dia disuruh menyediakan satu kamar hanya untuk dia dengan wewanginya. Nanti di malam tertentu jin itu datang. Tapi bentuknya udah beda dong. Enggak juga ya, kalau kita lihat dengan yang mereka muja itu ya wanita cantik. Iya. Cuman kalau kita lihat dengan hasil benar-benar hijab itu dibuka, ya jelek. Selamat deh ya. Dan saat dia melakukan persenggama tersebut, itu setelah selesai, saat dia sadar itu ada sisik-sisik emas. Ular dong, artinya. Iya, blorong kan ular. Itu bersenggamanya kayak manusia gitu. Ya yang dia rasakan seperti manusia. Habib lihat? Enggak, ini cerita. Oh, cerita dia mengakui. Dan Habib pernah langsung datang ke tempatnya, langsung nanya sama kuncennya, ya memang seperti itu. Ya Allah. Itu dan sebenarnya kuncennya tersebut itu menawarkan lagi, siap atau tidak? Oke.
Pinter dia dengan alasan biar nggak berdosa. Cuy iyalah. Padahal mah dari awal aja harusnya kan kalau digituin kan. Nah, ketika bersenggama hanya sampai di situ aja, apa kan to be continue Terus. ih Iya kan? Setiap sesuatu itu kan pasti ada persyaratan atau perjanjian. Setelah bersenggama itu entah siapa tumbalnya, entah siapa ini, dan terakhir itu pasti dirinya ih yang diambil oleh mereka, itu pasti. jadi budaknya ya. Jadi budaknya. Ya contohnya kayak tadi kita bahas Kurt Cobain, dirinya sendiri yang dijadikan tumbal kan. Iya betul. Tapi memang karir dia keren banget ya. Oh iya. Aku tuh suka loh, karena emang keren banget, dia tuh ganteng loh, iya kan? Siapa yang bilang Kurt Cobain gak ganteng? Itu bodoh banget. Kurt Cobain tuh apa ya? Aku sendiri pernah masuk ke dalam lingkungan itu dalam arti kata, ya suka. Karena physically-nya dia juga keren kan, laki banget, ya kan? Keren. Terus belum lagi dengan karya-karyanya dia. Karya-karyanya memang bagus gitu. Ya, dengan karya-karyanya dia. Jadi dia nyaris perfect. Kalau di mata perempuan, itu di mata perempuan. Dan pasti penyanyi-penyanyi itu bikin satu lagu atau satu single yang memang di situ ada lirik-lirik yang memuja setan. Habib ada contohnya? Ya ibarat kata pasti di situ ada apa namanya, di lirik itu tuh ada penghujatan Tuhan, ada apa namanya, mengangkat derajat setan lah. Oke, percaya. Karena saya pernah denger satu lagu ya, cuman nggak tahu, lupa judulnya. Memang ada saya yang perempuan penyanyi ya. Yesus apa sih? Temennya Yesus siapa? Temennya, aduh ya Allah, lagunya Lady Gaga kalau nggak salah. Ada Lady Gaga ada. Iya kan? Ada. Makanya jadi konspirasi lagu tersebut itu. Itu always selalu diselipan. Ada, memang ada lagu-lagu tertentu yang memang diciptakan untuk, ya itu kan salah satu brainwash. Jadi pemujaan kepada iblis dan menjatuhkan agama masing-masing, menjatuhkan Tuhan lah. Kayak misalkan ada lagu satu artis yang artinya mungkin percuma aku sujud, percuma aku ibarat kata menadahkan diri kepada Tuhanku, sedangkan Tuhanku tidak bisa membantu aku. Was. Itu artis terkenal, semua orang tahu. Orang kita, Enggak, orang luar. Itu sadis loh brainwash-nya loh. Itu doktrin dibuat Dan emang kita deh. mengulang itu terus. Wah, lagunya enak ini. Kita ucapin, tanpa sadar terekam di dalam otak dan masuk ke dalam hati. Akhirnya Tuhan yang di dalam hati tersebut ditutupi dengan itu. Tujuan mereka itu dulu. Terus dari itu dapat cobaan hidup. Makinlah dia. Habis sudah kelar hidupmu kalau udah kayak begitu. Siapa yang mau nolongin kalau udah kayak gitu, kalau nggak bukan diri sendiri? Tapi insya Allah kita ada waktu. Ayo ada waktu lagi, nanti kita bakal kupas lebih dalam. Harus, karena kalau malam ini nggak cukup. Ini kalau digali satu pintu, akan keluar pintu lagi. Next, connecting door dia sifatnya tuh. Karena terus kayak ibarat kata di tanah suci aja sudah ada tanda-tanda kebesaran mereka gitu. Stop. Itu akan next. Part 2. Kalau dilanjut sekarang nanti jangan, nggak seru. Nih, jadi di tanah suci ya ada tanda-tanda kebesaran. Dan di Dubai katanya saya dengar juga ada. Nah, untuk kisah yang dua negara ini, itu akan kita kupas untuk yang selanjutnya lagi. Benar ya, dikupas ya Habib ya? Ya. Apa sih tanda-tandanya itu seperti apa? Apa dari segi bangunan, atau dari segi ada budaya-budaya tertentu yang tadinya nggak ada, jadi mulai ada budaya-budaya baru. Ya, Habib mau cerita nih Mas ini. Nanti ada kita akan bahas. Nanti masuknya kayak ini. Bagaimana sih awal mula sihir itu ada di sini? Oh keren. Para penyihir.
Itu ada sejarah. Itu masuk ke dalam ibarat kata masuk ke dalam situ juga bisa. Penyihir terjadi di dunia. Awal terjadinya sihir di dunia. Bikin penasaran ya. Sebel banget. Ini pengen rasanya nih ya. Saya korek. Cuman ini nggak bakalan selesai. Jadi ada PR 3. Pertama yang tadi tentang di Tanah Suci, kedua di Dubai, ketiga bagaimana awal asalnya penyihir di dunia. Itu di negara Indonesia pertamanya atau bukan? Bukan. Nah, mungkin lah ya di Indonesia ya. Ini sejarah ini jauh sebelum peradaban di Indonesia. Oke. Masih di zaman Nabi lah. Udah. Nanti kalau diterusin Nabi akan cerita. Jangan dulu. Baiklah. Makanya subscribe. Oh iya, jangan lupa ya, bener ya, di subscribe, di share, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Habib juga punya IG. Boleh disebutin Habib? Ada Muhammad Syami Alatas. Muhammad Syami Alatas. Kan ada 2. Keluarga Habib Official. Oh, tuh keluarga Habib Official. IG-nya Habib ya. Bisa dicek-cek langsung. Bisa di-follow juga, wajib malah. YouTube kita juga Legenda Misteri Nusantara. Oke, YouTube-nya Legenda Misteri. Tapi ini Legenda Misteri Nusantara. Ini kayaknya boleh tampil. Apa? Ini boleh tampil di Legenda Misteri Nusantara juga kok. Oh, iya, karena kenapa kita bikin Legenda Misteri Nusantara itu pribadi Habib sendiri itu demen dengan sejarah. Oke, memang. Demen sejarah yang karena Nusantara ini kan luas sebenarnya. Betul. Dan banyak rahasia-rahasia yang belum terpecahkan sebenarnya. Betul. Setuju. Dan banyak versi-versi di luar sana yang untuk memanipulasi. Berarti kita kalau hidup tuh harus benar-benar. Kita zaman sekarang kita nggak bisa hidup dengan baku. Kita harus benar-benar ibarat kata kita harus memahami fak-faknya kita lah. Tapi pinter ya. Jadi alhamdulillah. Bukan sekedar hanya itu dia. Makanya saya pentingnya itu kenapa kita tadi yang Habib ngomongin bahwa jangan hanya sekedar agama aja, tapi ada membelajarkan Habib filsafat ya kan? Dia memahami tentang ibarat kata sistem dunia ini kita harus juga paham. Dan padahal di dalam agama itu diajarkan tentang pemerintahan, tentang perekonomian, tentang ilmu-ilmu itu sebenarnya diajarkan. Betul, setuju saya. Aku setuju. Cuma banyak orang yang tidak mau memahami itu. Betul. Yang penting intinya saya sukses di dunia, yang lain tar dulu dah. Iya benar. Yang penting cuan dulu lah. Yang penting cuan dulu. Urusan susah atau dosa nanti dulu deh. Nah itu, kayak contohnya riba ya. Udah panjang nanti malah ya. Kemana ini udah panjang banget ini karena memang kalau cerita ini tuh menarik banget. Nanti next kita bikin YouTube lagi, podcast lagi untuk kisah-kisah konspirasi selanjutnya. Ya, masih mau kan? Ya. Oke, alhamdulillah. Atur nuhun ya, terima kasih banyak ya Habib ya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, berkah dunia akhirat. Oke, sahabat FRS. Untuk cerita konspirasi malam ini cukup sampai di sini. Nanti akan ada konspirasi selanjutnya. Tentunya masih bersama dengan Habib Muhammad Syami Alatas. Saya pamit bersama Habib. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.